Halo geng, selamat datang di Kongko United via United Biro United. Di video kali ini gue pengen update kalian soal berita-berita dan juga rumor-rumor ya Manchester United terbaru hari ini. Kalau tanya gue kapan bakal live lagi, gengs? Untuk weekdays ini ya Senin sampai Jumat kayaknya sih gue bakal libur live dulu ya. Nanti bakal mulai live lagi mungkin kalau nggak Sabtu atau nggak Minggu ya karena tangan gue lagi cedera, gengs. Tangan gue lagi cedera ya. Jadi ya gue lebih santai-santai dulu lah sampai tangan gue masih aman nih. Di channel gaming juga gue kagak 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 bikin konten apa-apa sih. Tapi tetap aja MU harus jalan terus ya, geng. Jadi mau update dulu ya tentang Amad Diallo ya. Jadi Amad Diallo gol yang lawan Liverpool yang kill ya, yang end of an eranya Klopp ini Amad Diallo punya gol ini jadi apa namanya FA Cup Goal of the Season ya yang dimana dari cornernya Liverpool ya kita defend habis itu kita counter gengs ya counter Garnacho sama Diallo ya ngelewatin Van Dijk ini kayaknya ini Van Dijk head nih ini pasti tapi belum tentu Van Dijk head loh kalau dari corner biasanya Van Dijk di kotak penalti gue nggak tahu ini siapa gengs bukan Van Dijk sih udah pasti bukan Van Dijk ya mungkin nih left Robertson atau apa ya tapi kita counter 2 lawan 1 ya kan Garnacho nunggu momen dulu baru passing ke Diallo Diallo langsung langsung finishing kaki kanan gengs ya kaki kanan kiri nih oh tetap kaki kiri gengs tetap kaki kiri ya kakinya dia kaki kuatnya dia kaki kiri ke tiang jauh dan gol ya ini jadi gol of the seasonnya FA Cup dan juga seperti yang kalian tahu ya golnya Amad Diallo lah yang namatin eranya Klopp ya namatin eranya klub di FA Cup ya di season terakhirnya dia. Ya, anyway, lanjut lagi kita langsung sama VAR ya tentang VAR nih dari Martin Ziegler ya gue nggak tahu Martin Ziegler ini siapa manusianya. Oh dari Times ya dari Times katanya kemungkinan besar breaking sih ya Premier League udah setuju ya a deal where AI will jadi dia ketimbang ya kayak gini problem utama dari VAR kan ya benar nggak problem dari utama dari VAR itu kan ya yang narik garis kan manusia juga gitu loh, bener nggak? Ya kan? Itu problem utama ya. Walaupun sepak bola dari zaman Bahala nggak luput dari kontroversi, tapi kan at least itu cuma satu wasit keputusannya mutlak, bener nggak? Ya kan? Tapi kalau udah VAR kan banyak macam, banyak campur tangan segala macam tuh kontroversinya tuh lebih lebih konyol gitu kalau gue bilang ya. Lebih konyol. Apalagi kita tuh offside-nya parah banget gitu ya. VAR offside kita tuh parah banget. Menurut gua kalau emang ini teknologi VAR di-upgrade ya melalui komputer automated ya kan sistem baru tuh ya mengcapture ya jadi mengambil data dari 10.000 surface ya 10.000 lapangan ya surface lapangan lah permukaan lapangan sorry jadi dari 10 menangkap 10.000 lapangan ya, data lapangan dan juga 200 time per second. Oh, jadi lebih 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 cepat lagi sih ya dia ngambil datanya gitu loh, ngambil data buat offside-nya. Jadi bakal lebih akurat untuk nentuin ini offside atau enggak. Kalau udah ada campur tangan komputer, gue lebih setuju ya. Maksudnya udah automated ya kayak olahraga-olahraga lain, volley lah, badminton lah, tenis lah, bener nggak? Itu kan sah gitu loh, bener nggak? Kelihatan ada cut gitu loh udah kelihatan ini masuk garis atau enggak gitu kan bisa kelihatan. Tapi kalau untuk ini gitu kan ya kalau kita manusia, gue dari kemarin udah bilang problemnya cuma satu sih. Ya kan kagak ada teknologi di balik ini. Ya kan cuma lu ngeliat video tarik garis udah. Teknologinya di mana? Nggak ada gitu loh. Ya kan teknologi itu harusnya automated benar nggak? Ya kan bukan kayak lu mesen mesen Gojek tuh manual gitu kan ya operatornya cariin Gojek di mana enggak kan itu otomatis kan melalui GPS segala macam itu ada teknologi. Kalau ini sekarang ini VAR itu bukan teknologi, ya. VAR itu bukan teknologi sama sekali. Jadi kalau emang udah ada teknologinya ya, ada komputer automated yang otomatis AI atau apapun namanya itu tuh bisa nentuin offside atau enggak, gue sih sangat welcome banget untuk VAR. Ya itu baru fair, Kengli. Ya kan, kalau kita kena offside ya berarti bego-begonya striker kita gitu loh. Ya kan nggak bisa keluar dari offside trap atau apa gitu, nggak bisa ini ngalahin offside trap ya. Jadi itu ya semoga aja sih apa namanya, semoga aja ini bisa sih ya diterapkan dan semoga teknologinya bagus sih, geng. Ya, semoga teknologinya bagus. Lanjut lagi kita ke soal transfer. Jadi Jerko Todibo ini ya, yang lumayan di apa namanya di kenceng lah ya untuk ke Manchester United ya ditanya apakah dia mau pindah ke Manchester United dia bilang I'm going to keep that for me nice try jadi dia nggak mau ngomong iya atau enggak
Menurut gue nih sih masih open book ya, bukan berarti dia bilang enggak, bukan berarti dia bilang iya juga. Cuma kalau dia nggak bilang enggak gitu kan ya, nggak bilang enggak, berarti dia ada mau gitu loh ke MU. No problem gitu kalau gue bilang. Itu penting. Kalau dia tolak langsung-langsung ya udah berarti bisa jadi ya itulah. Ya dia udah nggak mau kayak si De Jong aja bener nggak tolak langsung dari awal. Tapi ini dia masih ya dia nggak mau jawab sih. Jadi kalau ada menurut gue sih kalau ada opportunity dia mau-mau aja sih. Ya kan? Dan ternyata dia masih waktu umur 15 dia pernah pernah trial di Nottingham Forest, Le Havre sama Manchester United. Berarti dia pernah trial pas jadi yacht ya. Cuman dia milih Toulouse ya Toulouse. Jadi kenapa dia milih Toulouse? Karena culture-nya beda ya kan orang Prancis ya culture-nya beda sama orang Inggris makanya dia milih Toulouse ya. Siapa lagi ya? Sebelum katanya nih gue nggak tahu nih coba tanya dulu ya. Gue baca dulu. Sebelum lu mikirin football, player shooting bahwa they need to do perform. Oke, jadi dia bilang Ineos termasuk bertanggung jawab lah untuk mengeset mindsetnya youth ya atau Todibo lah gitu loh, ya kan. Jadi untuk gini deh, oke guys, untuk center back yang selain Todibo kita juga diinin sama inilah dirumorin ya sama sama si Coliba ya. Jadi kalau untuk Coliba sih gue bilang enggak sih ya, mendingan Kambuaya aja sih udah cukup lah, ya kan. Menurut gua Kambuaya harusnya nggak beda jauh sama dia sih. Kalau kita mau ambil center back sih harus yang udah matang sih. Udah lumayan inilah, udah lumayan proven, udah pernah main di liga profesional benar-benar gitu ya. Jadi bukan kayak pemain buangan kayak Coliba atau apa sih. Cuma pertanyaan gue cuma satu sih, gengs ya. Jadi sebenarnya center back yang kita cari ini profilnya seperti apa sih? Ini penting sih, gengs. Kenapa? Karena kita bakal kehilangan dua center back ya kan. Oke, Varane udah keluar. Ya kan, gue menganggap eh, Lisandro Martinez itu udah sedikit kita bakal kehilangan dia karena dia nggak bakal menurut gue dia dia musim depan pun dia bakal injury prone paling lama dia main 2 bulan habis itu dia cedera ya kan nah jadi pertanyaan gue cuma satu sih lu mau cari yang pengganti Lisandro Martinez backup Lisandro Martinez atau backupnya Ferran ya kan itu penting ya menurut gua ada kemungkinan karena Varane udah cabut ya kan udah sah cabut udah keluar kemungkinan besar kita bakal cari kemungkinan besar kita nggak bakal jual Maguire ataupun Lindelof kemungkinan besar ya kemungkinan besar mereka berdua bakal stay yang bakal jadi partnernya Lisandro Martinez ya karena kalau lihat Lindelof sama Maguire posisinya udah mirip gitu kan di kanan menurut gue sih kemungkinan besar kita harus cari center back yang profilnya itu mirip-mirip kayak Lisandro Martinez yang pasti yang harus lebih agresif ya kan kayak Lisandro Martinez lah karena Maguire walaupun akhir-akhir ini lumayan agresif tapi dia bukan Lisandro Martinez benar nggak kan dia bola atas jago lah ya kan jadi feeling gue sih gitu ya feeling gue kemungkinan besar kalau seandainya kita beli satu center back ya kan kita harus beli yang pengganti Lisandro Martinez jadi artinya apa mungkin kita perlu cari yang kidal jadi left left center back lah LCB ya left center back kita perlu cari left center back sih ya untuk backup di Lisandro Martinez ya karena di kanan kalau kita ngeliat-liat berarti kita udah ada Maguire kita udah ada Lindelof gitu loh ya kan gue nggak tahu Maguire bakal dijual atau enggak tapi kalau gue lihat bisa seperti itu ya kan jadi kanan Maguire Lindelof kiri Lisandro Martinez sama si pemain baru kita nanti ya jadi itu sih menurut gue sih itu profil center back yang penting untuk kita cari sih ya mungkin gue salah coba kalian komen deh menurut kalian center back apa gitu yang kita perlukan ya kan apakah kita jual aja Maguire atau Lindelof gitu kan kita cari dua center back atau kita cari pengganti Varane langsung jadi Varane langsung sama Lisandro Martinez kalau Lisandro Martinez cedera baru Maguire Lindelof masuk gitu loh ya kan berarti artinya apa kita nggak bakal lihat Maguire Lindelof lagi gitu loh ya starter ya untuk starter itu Lisandro Martinez dengan center back baru kita misalnya seperti apa ya coba deh kalian komen deh gue pengen denger gue pengen tahu pendapat kalian apa soal center back pengganti center back ini ya karena menurut gue kalau gue bilang sih mungkin lebih bijak mencari pengganti Lisandro Martinez ya kan lebih bijak seperti itu sih. Ya, terus kita lanjut lagi untuk Greenwood ya, gengs ya. Ini masih rumor, gengs ya. Jadi ini menurut United District sih ya, gue nggak tahu dia. Kayaknya dia dapat dari mana ya? Dari Daily Mail atau apa kali ya? Jadi Greenwood ini dirumorkan bakal di loan lagi sih, bukan swap sih. Bakal loan lagi ke Getafe ya kan. Karena dia kan player of the year-nya, player of the season-nya gitu loh benar. Jadi Greenwood ini bakal ditawarkan ke Getafe ya tapi harganya itu kan terlalu mahal harganya dia di kalau menurut United District sih itu dipatok 40 juta pound sterling atau euro lah gue lupa ya 40 juta pound sterling kalau nggak salah deh 40 juta pound sterling which is about 55 euro lah ya kan
cukup fair sih harganya segitu sih ya. Mungkin sedikit kemahalan dikit ya, tapi menurut gue sih oke lah gitu loh. Ya kan, toh anyway dia juga belum yang gacor-gacor banget itu kan. Jadi untuk Greenwood ditawarin segitu jelas Getafe nggak bakal mau, bener nggak? Jadi kemungkinan besar sih bakal di loan out lagi ya. Ini semua tergantung semuanya keputusan sama Ineos lah, dia mau ngapain sama Greenwood ya kan. Tapi kayak kalau katanya Romano ya per sekarang ini ya tetap Greenwood bakal dijual ya. Harganya mungkin di sekitar 40 juta pound sterling, gengs ya. Lalu kita lanjut lagi untuk yang terakhir ya, masih belum ada jawaban tentang mata depan Ten Hag ya, tapi gue mau update sedikit ya. Jadi Pochettino lagi di si botak company ini udah sah ya, sign untuk Bayern ya. Terus Tuchel yang sekarang ini dijadiin ini banget ya, dan juga McKenna udah juga kemungkinan besar udah pasti sign untuk Ipswich Town ya. Ini penting sih kenapa gue ngomongin soal soal apa company sama McKenna ya, karena McKenna dirumorkan banget sama kita tapi dia bakal stay di Ipswich. Sementara kalau company kan ini kan Munchen ya. Munchen itu kan kompetitor kita lah kalau seandainya kita cari manajer baru seandainya ya, benar kayak Ten Hag in by the way. Tapi dengan Barca udah dapat Hansi Flick ya kan, terus si Munchen dapat dapat apa? Dapat Vincent Kompany ya kan. Terus juga Chelsea udah dapat ya itulah yang dari Championship ya, ex Leicester. Jadi kalau lu pikir-pikir ya sekarang ini berarti tim-tim top tuh udah nggak banyak gitu ya kan ya. Kalau seandainya yang nyari cari pelatih baru sih ya kan. Menurut gua sih dengan begini harusnya sih jangan terburu-buru sih ya untuk Ineos langsung mutusin atau apapun juga sih. Ya walaupun harus cepet juga ya kan. Kalau udah preseason udah mulai udah harus ready squad itu loh ya kan, transfer juga udah harus ready walaupun ada, tapi menurut gua sih jadi opsinya tuh tadinya harus wah tergesa-gesa nih ya kan, Barca masih nyari nih ya kan, Munchen masih nyari nih ya kan, Chelsea masih nyari juga, itu udah selesai gitu ya kan, udah selesai ya kan. Yang ketar-ketir sekarang ya Pochettino, anjir gua bakal nganggur nggak ya musim depan ya kan. Yang ketar-ketir kayak si Tukul, waduh gua bakal nganggur nggak ya musim depan ya kan, atau apapun itulah, benar nggak. Jadi sebenarnya yang ketar-ketir sih mereka sih sekarang sekarang ini sih ya. Untuk kita mah harusnya sih keep calm aja sih. Cuman anyway ya, Fabrizio Romano ini rumor terakhir dari Romano tentang manajerial ya, ini kita masih nunggu ya internal review. Gue nggak ngerti kenapa selama ini ya internal reviewnya di mana sih, di klub atau apa sih nih? Jangan-jangan dugem doang kerjaannya kayak si Murtad nih. Tapi masih ini sih, masih masih internal review, dan Tukul ini menjadi salah satu nama di shortlist ya kalau seandainya Ten Hag bakal out ya kan. Menurut gua rumor Pochettino, Tukul ini absurd banget sih ya. Kalau sampai kita milih salah satu dari mereka berdua sih gila sih. Gila sih jure sih, gila sih. Ya kan, Pochettino gitu loh, bener gak sih? Achievementnya apa? Bener gak? Ya di PSG doang, bener gak? Di PSG juga bapuk akhirnya. Tukul di Munchen, bikin Munchen gak juara setelah berapa tahun juara berturut-turut. Ya kan? Wah gila sih, gue sih nggak feeling sih. Gue nggak feeling sih. Ya walaupun Tukul sedikit lebih baik ya, karena di Chelsea dia nggak jelek, sebenarnya dia nggak jelek. Tapi tetep aja sih, gue nggak feeling sama ini berdua, jujur aja sih. Ya, gue nggak feeling. Ya sama McKenna sebelumnya juga gue nggak feeling, tapi ini berdua juga gue nggak feeling banget sih. Menurut gue sih untuk per sekarang ini sih belum belum ada kandidat yang benar-benar menarik gitu loh. Ya kan, belum ada sih. Ya, paling itu ya, kita masih tunggu lagi ya. Kemungkinan besar sih kalau udah ada jawaban sih gue bakal live langsung gitu loh, benar nggak, untuk ngomongin soal Ten Hag segala macam sih. Ya kan, kalau udah ada jawaban lah Ten Hag atau out sih. Ya kan, tapi per sekarang ini sih baru rumor-rumor aja lah semuanya ya. Rumor-rumor di mana kalau oh ya nih shortlist shortlist, gue nggak yakin juga sih ini si Romano benar-benar tahu atau enggak, atau cuma spekulasi doang sih jujur aja sih. Ya, oke, paling itu aja sih untuk update berita ya di hari Kamis ini ya. Seperti yang gue bilang, mungkin gue baru mulai live streaming lagi hari Minggu lah ya, atau weekend ini ya, atau paling telat hari Senin depan lah ya. Cuman kemungkinan besar sih Sabtu atau Minggu gue udah bisa live streaming lagi sih, gengs. Ya, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching, gengs.